Hajah Rangkayo Rasuna Said adalah pejuang kemerdekaan dan politikus Indonesia yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Seperti Kartini, beliau juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Rasuna Said dilahirkan pada tanggal 14 September tahun 1910 di Desa Panyinggahan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau, aktivis pergerakan, dan guru yang menjadi tokoh taman siswa. Keluarga Rasuna Said adalah keluarga beragama Islam yang taat. Dia dibesarkan di rumah pamannya. Karena pekerjaan ayahnya yang membuat ayahnya sering tidak berada di rumah. Tidak seperti saudara-saudaranya, dia bersekolah di sekolah agama, bukan sekuler, dan kemudian pindah ke Padang Panjang, di mana dia bersekolah di Diniyah School, yang menggabungkan mata pelajaran agama dan mata pelajaran khusus. Pada tahun 1923, beliau menjadi asisten guru di sekolah Diniyah Putri yang baru didirikan. Tetapi kembali ke kampung halamannya 3 tahun kemudian. Setelah sekolah itu hancur karena gempa, dia kemudian belajar selama 2 tahun di sekolah yang terkait dengan aktivisme politik dan agama, dan menghadiri pidato yang diberikan oleh Direktur Sekolah tentang Nasionalisme dan Kemerdekaan Indonesia. Setelah menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar, Rasuna Said remaja dikirimkan sang ayah untuk melanjutkan pendidikan di pesantren Ar-Rasyidiyah. Saat itu, beliau merupakan satu-satunya santri perempuan. Beliau dikenal sebagai sosok yang pandai, cerdas, dan pemberani. Rasuna Said kemudian melanjutkan pendidikan di Diniyah Putri Padang Panjang, dan bertemu dengan Rahmah El Yunusiyah, seorang tokoh gerakan Tawalib. Gerakan Tawalib adalah gerakan yang dibangun kaum reformis Islam di Sumatera Barat. Rasuna Said sangatlah memperhatikan kemajuan dan pendidikan kaum wanita. Beliau sempat mengajar di Diniyah Putri sebagai guru. Namun pada tahun 1930, Rasuna Said berhenti mengajar karena memiliki pandangan bahwa kemajuan kaum wanita tidak hanya bisa didapat dengan mendirikan sekolah, tetapi harus disertai perjuangan politik. Rasuna Said ingin memasukkan pendidikan politik dalam kurikulum sekolah Diniyah School Putri, tetapi ditolak. Rasuna Said kemudian mendalami agama pada Haji Rasul atau Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, yang mengajarkan pentingnya pembaharuan pemikiran Islam dan kebebasan berpikir yang nantinya banyak mempengaruhi pandangan Rasuna Said. Kontroversi poligami pernah ramai dan menjadi polemik di ranah Minang tahun 1930-an. Ini berakibat pada meningkatnya angka kawin cerai. Rasuna Said menganggap kelakuan ini bagian dari pelecehan terhadap kaum wanita. Awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktivitas di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris cabang. Rasuna Said kemudian juga bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Rasuna Said juga ikut mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan PERMI dan kemudian mendirikan sekolah Tawalib di Padang dan memimpin kursus putri dan normal kursus di Bukit Tinggi. Rasuna Said sangat mahir dalam berpidato mengecam pemerintahan Belanda. Rasuna Said juga tercatat
sebagai wanita pertama yang terkena hukum Spikdelic, yaitu hukum kolonial Belanda yang menyatakan bahwa siapapun dapat dihukum karena berbicara menentang Belanda. Pada tahun 1926, Rasuna Said aktif dalam organisasi Sarekat Rakyat yang berafiliasi dengan komunis, yang dibubarkan setelah pemberontakan komunis yang gagal di Sumatera Barat pada tahun 1927. Tahun berikutnya, beliau menjadi anggota Partai Sarekat Islam, naik ke posisi kepemimpinan cabang Maninjau. Pada tanggal 23 Oktober tahun 1932, dalam rapat umum bagian perempuan Permi di Padang Panjang, Rasuna menyampaikan pidato publik berjudul Langkah-langkah menuju kemerdekaan rakyat Indonesia, di mana dia mengutuk penghancuran mata pencaharian rakyat dan kerusakan yang dilakukan pada rakyat Indonesia oleh kolonialisme. Beberapa minggu kemudian, dalam pidato lain di Payakumbuh di hadapan 1.000 orang, dia mengatakan kebijakan Permi adalah memperlakukan imperialisme sebagai musuh. Meski mendapat peringatan dari seorang pejabat, dia melanjutkan dengan sekali lagi mengatakan bahwa Al-Quran menyebut imperialisme sebagai musuh Islam. Beliau kemudian dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, yang membuatnya terkenal secara nasional. Karena jejak dan hukumannya dilaporkan secara luas, dia menggunakan persidangannya untuk menyerukan kemerdekaan dan menarik dukungan luas. Dia dipenjara di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 1.000 orang datang untuk menyaksikan keberangkatan kapal yang membawanya ke Jawa. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya Rasimah Ismail dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang. Setelah keluar dari penjara, Rasuna Said meneruskan pendidikannya di Islamic College, pimpinan Kiai Haji Mokhtar Yahya dan Dr. Kusuma Atmaja. Rasuna dibebaskan dari penjara pada tahun 1934. Beliau belajar di Sekolah Pendidikan Keguguran Permi di Padang selama 4 tahun. Dia juga bekerja sebagai jurnalis, menulis artikel yang mengkritik kolonialisme Belanda di jurnal Sekolah Keguguran Raya. Pada tahun 1937, beliau pindah ke Medan, kemudian kembali ke Padang setelah invasi Jepang ke Hindia Belanda. Dia ditangkap oleh Jepang karena keanggotaannya dalam organisasi pro-kemerdekaan Indonesia, tetapi dibebaskan setelah waktu yang singkat, karena pihak berwenang khawatir menyebabkan ketidakpuasan publik. Pada tahun 1943, beliau bergabung dengan pasukan sukarelawan militer Gyugun, yang sangat nasionalis, yang telah didirikan oleh Jepang di Sumatera. Beliau membantu mendirikan bagian wanita, Hahanokai. Pada tahun 1929, Rasuna menikah dengan Duski Samad, seorang rekan pengajar dan aktivis politik. Orang tuanya tidak merestui pernikahan tersebut. Mereka memiliki seorang putri, tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian pada awal tahun 1930-an. Dia kemudian diam-diam menikah dengan Baryun A.S. Meskipun dia mengatakan bahwa perjuangan kemerdekaan lebih penting daripada suaminya. Rasuna meninggal di Jakarta karena kanker darah pada tanggal 2 November tahun 1965. Beliau meninggalkan seorang putri, Auda Zaskia Duski, dan 6 cucu, Kurnia Tiara Agusta, Anugerah Mutia Rusda, Moh Ibrahim, Moh Yusuf, Romel Abdillah, dan Natasha Kuratulain. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, pada tanggal 13 November tahun 1974. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 084, TK tahun 1974.
Beliau diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan oleh Presiden Soeharto. Perempuan ke-9 yang dianugerahi kehormatan ini, sebuah jalan arteri utama di Jakarta, Jalan Hari Rasuna Said, Padang, dan Payakumbuh, dinamai menurut namanya. Di Jakarta, salah satu turunan nama yang berasal dari Jalan Hari Rasuna Said adalah Stasiun LRT Rasuna Said, salah satu stasiun LRT Jabodebek.